Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi ma fis samawati. Ingat-ingatlah sesungguhnya itu milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya di sini samawat jamak. Ini kan jamak taksir ya. Kemudian seringkali kita mendengar bahwa Al-Quran menyebutkan samawat pasti jamak. Karena memang langit itu kan bertingkat-tingkat. Sedangkan ardi selalu mufrad, tidak memakai jamaknya al-arodi misalkan, enggak, selalu mufrad. Ini menunjukkan tentunya bumi ya tidak berlapis-lapis, cukup satu. Kalau langit berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Jadi semua apa yang ada di langit dan ada yang di bumi itu milik Allah semata, bukan milik siapa-siapa. Ala inna wa'dallahi bil ba'si wal jazai haqqun. Jadi ketahuilah sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Jadi janji Allah apa? Yaitu dengan dibangkitkan dari kubur dan pembalasan nanti di akhirat itu memang benar adanya. Jadi kalau sifatnya orang beriman kan alladzina yu'minuna bil ghaib, bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang mengimani atau mempercayai sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak terlihat, baru disebut sebagai orang yang beriman. Jadi sifatnya tidak hanya apa yang dilihat oleh mata dan yang didengar oleh telinga menjadi dia percaya, bahkan apapun yang datang dari Allah berupa Al-Quran dan petunjuk Nabi wajib kita imani, dari misalkan alam barzah, hari kebangkitan, hari kiamat. Nah itu sifatnya orang beriman harus mempercayai itu. Oleh karena itu kan orang beriman selalu memperhatikan wal akhiratu khairun laka minal ula. Jadi akhirat itu lebih baik daripada yang pertama ini, yaitu dunia seisinya. Maka bahwa dalam tugasnya manusia di muka bumi ini sebagai pemimpin peradaban dan juga sebagai khidmah penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengisian rohaninya atau nutrisi rohnya untuk selalu ibadah. Nah, karena jasad ini berkhidmah untuk melayani kehidupan di dunia ini di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti itu. Jadi inna wa'dallahi haqqun. Jadi inna wa'dallahi bil ba'si wal jazai haqqun. Jadi sesungguhnya janji Allah itu dengan hari kebangkitan dan hari pembalasan itu benar, sabitun tetap. Walakinna aktsarahum ay annasi la ya'lamuna dzalika. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak tahu tentang kebenaran itu, artinya tidak beriman, tidak meyakininya. Yaitu ya waktu itu ya orang-orang kafir Mekah nggak mengimani apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sebagai umatnya harus mengimaninya. Begitu beruntungnya kita ditakdirkan jadi Allah. Pertama kita harus syukuri Allah mentakdirkan kita sebagai manusia. Nah, bukan misalkan kalian tidak ditakdirkan jadi kodok misalkan. Ya, tidak ditakdirkan jadi monyet, tapi ditakdirkan jadi manusia. Itu harus disyukuri pertama, karena manusia itu sebaik-baiknya makhluk, ahsanut takwim, sebaik-baiknya bentuk. Karena harus syukuri. Lebih disyukuri lagi, di samping kamu dijadikan sebagai manusia tapi juga manusia yang beriman, itu lebih disyukuri lagi. Maka oleh karena itu ketika kamu ditakdirkan oleh Allah menjadi manusia beriman, disyukuri. Cara mensyukuri kemana? Bagaimana? Ya taat kepada Allah. Taat, jauhi maksiat, kemudian ibadah, isi
spiritual ruhanimu. Pesantren itu tidak hanya mengedepankan pendidikan secara materi, transfer ilmu atau wawasan saja, namun pengisian ruh, penguatan keimanan itu seperti itu. Jadi suatu saat nanti kamu kadang di pesantren itu kok nggak pinter, tapi kok rajin ibadah, taat kepada Allah. Kadang itu yang suatu saat jadi orang besar. Karena sekarang yang banyak orang itu tidak berpendidikan, tidak sekolah, tidak S1, S2, S3, S0, tidak. Tapi kok jadi orang sukses? Itu ya karena apa? Keberkahan dan manfaat, hikmah dan berkah ketika dia itu dalam masa mudanya mengalami proses yang namanya pengisian spiritual. Jadi seperti itu. Kayak saya nggak pinter-pinter amat, masih banyak yang lebih pintar daripada saya, teman-teman saya. Tapi alhamdulillah, artinya ini bentuk daripada keberkahan dan hikmah yang saya dapatkan dari guru-guru saya, dari Tarim, dari Hadramaut sana. Sehingga seperti itu. Banyak teman-teman saya walaupun sudah tamatan dari sana nganggur banyak, bahkan artinya tidak jadi kiai, kadang jadi pembisnis, jadi kadang jadi apapun yang tidak selinier, tidak sejalur dengan apa yang dituntut ilmunya. Itu banyak. Nah itu kamu kalau ingin sukses, ingin ditakdirkan oleh Allah di tempat yang mulia di muka bumi ini, ya harus benar-benar cari berkahnya ilmu. Orang dulu itu kan walaupun ilmunya sedikit, tapi kan karena sangat berkah, sangat mengamalkan ilmu walaupun sedikit, akhirnya apa? Jadi orang yang sakti, jadi orang yang hebat. Karena itu keberkahan ilmu yang dia lakukan. Jadi yang namanya ulama tidak hanya sekedar menguasai wawasan yang banyak, tapi amal terhadap ilmu itu sendiri. Jadi kalau ilmu itu kan transfernya kepada otak. Kalau keberkahan itu transfernya pengelolaan hati. Karena hati itu kan nadratullah, jadi penglihatan Allah. Maka kalau hatinya bersih, hilang dari penyakit hati, semangat ibadah, taat, itu keberkahan sirnya akan muncul, rahasianya Allah akan muncul. Maka ditempatkan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia di mata Allah. Ya kalau di mata Allah sudah mulia, pasti suatu saat di mata makhluk pasti akan diangkat menjadi mulia. Maka itu ya sesuai ya rafa'ilal ladzina amanu minkum walladzina tul ilma darajat. Lah amanu minkum dulu, iman dulu. Artinya kuatkan imanmu baru utul ilma. Ya. Jadi iman pada Allah, nanti kamu akan diangkat derajatnya, baru berilmu. Jadi iman dulu, iman kuatkan. Nah itu. Ya harus yakin bahwa yang menaikkan derajatmu itu Allah, ya harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini walakinna aktsarahum annasi la ya'lamun. Itu banyak, tapi kebanyakan dari mereka manusia itu tidak tahu, yaitu ya orang-orang yang kafir, tidak tahu kalau itu semua milik Allah, kemudian tidak percaya kalau nanti janji Allah itu benar. Itu tidak dipercayai oleh orang-orang kafir. Lah kamu ketika memang sedang lemah imanmu bakal seperti itu. Kamu akan lebih mengedepankan pekerjaan dunia daripada kesibukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Dzalika huwa yuhyi wa yumiit wa ilaihi turja'un fil akhirati fayujazikum bi'amalikum. Jadi Allah itulah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, bukan corona. Ya, banyak sekarang begitu orang takutnya kepada corona, tapi tidak takut kepada Allah. Ya, ikhtiarnya kalau takut kepada corona itu bakal menjauh dari corona. Kamu pakai masker,
Ya, kamu mungkin divaksin, jaga kesehatan, jaga imunnya supaya tetap kuat. Ya, tapi kalau teori takut kepada Allah bukan menjauh, tapi harus mendekat. Ya, beda ketika kamu takut dari harimau, maka kamu akan kabur dari harimau itu, menjauh dari harimau. Tapi kalau takut kepada Allah bukan menjauh dari Allah, tapi mendekat kepada Allah. Nah ini. Wa yuhyi wa yumit. Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ya, jadi yang menghidupkanmu adalah Allah. Yang menjadi dirimu hidup itu adalah Allah yang berkuasa menghidupkan. Ya, bukan makanan. Ya, kita berikhtiar untuk makan dan minum supaya hidup itu merupakan min sababiyahnya. Karena bisa saja orang tanpa makan dan minum itu ya dengan mukjizatnya Allah bisa hidup. Ya buktinya para wali. Misalkan Nabi Yunus berbulan-bulan di dalam perut ikan. Nah, kan bisa hidup. Ya. Buktinya kamu juga di dalam perut ibumu bisa hidup. Nah, itu seperti itu. Jadi oleh karena itu para nabi, para wali itu yang diberi makan oleh Allah secara langsung, yang tidak terlihat oleh kasat mata. Nah, tapi kita tetap karena kamu bukan wali, bukan nabi, ya tetap harus ikhtiar, tetap makan dan minum. Ya kalau enggak ya paeh. Nah itu tetap ikhtiar, kamu bukan wali kok. Jangan sampai kamu belum derajat wali malah ngaku jadi wali, saya nggak mau makan dan minum. Modar. Jadi yuhyi wa yumit, dan Allah yang mematikan. Jadi Allah yang mematikan, bukan corona. Jadi kadang kita itu begitu takutnya kepada corona tapi nggak takut kepada Allah. Kita harus sedang, artinya harus benar-benar ketakutan kepada Allah itu lebih daripada takut kepada corona. Banyak orang Indonesia sebenarnya sudah kebal kok, udah sakti kok. Kenapa kok kebal? Buktinya ada tulisan rokok membunuhmu tetap dihisap kan? Ya. Artinya tidak percaya kalau rokok itu membunuhmu. Ya, imannya orang Indonesia sebenarnya sudah tebal, nggak yakin kalau rokok itu membunuhmu. Kenapa kok ketika ada corona kok merasa takut gitu? Tetap ikhtiar, tapi ketakutan itu jangan berlebihan. Harus kita mengutamakan takut kepada Allah, bahwa Allah itu kapan-kapan bisa membunuhmu, bisa membuat dirimu wafat. Kadang kamu lagi ngelamun, bisa saja wafat. Kamu bisa misalkan tidur, ternyata nggak bangun lagi, melek-melek di depan mungkar nakir, ya kan? Ya sudah bangun-bangun tiba, siapa ini kok di depan saya kok matanya gede, nah, ya. Jadi sababiyah untuk mewafatkanmu itu banyak hal, bukan hanya corona. Jadi bisa saja kamu kecelakaan, bisa saja kena gempa bumi, bisa saja kena banjir, bisa saja kamu karena mungkin patah hati diputusin pacarmu juga wafat. Bisa saja suatu saat nanti misalkan kamu dimarahin sama istrimu, kamu tiba-tiba jantungan terus wafat. Ya, itu kan seperti itu. Bisa saja mungkin itu berpotensi seperti itu. Maka ya kita ya menggantungkan bahwa yuhyi wa yumit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi turja'un. Dan kepada Allah lah kalian itu kembali. Jadi kalian itu kembali kepada Allah di akhirat nanti. Allah yang berkuasa, Maliki Yaumiddin, itu adalah Allah. Fayujazikum bi'amalikum, maka Allah akan membalas kalian dengan amal kalian. Kalau amal kalian baik ya dibalas dengan kebaikan, kalau amal kalian buruk tentunya dibalas dengan keburukan pula. Ya ayyuhan nasu ahlu Makkah, hei manusia, yaitu ahli Mekah. Ini kitabnya, arah pembicaraannya. Kenapa kadang kok dalam Al-Quran An-Nas itu biasanya umum untuk seluruh manusia. Dalam kaidah tafsir itu al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa yang dianggap itu adalah
umumul lafad, umum sebuah globalnya lafad, keumuman lafad, bukan khusus sabab. Jadi bukan hanya hitopnya untuk ahli Mekah saja, tapi untuk seluruh manusia, umat manusia, seluruh zaman. Jadi bukan ahli Mekah saja, termasuk kita. Termasuk artinya bukan hanya orang muslim, tapi orang kafir juga. Seperti ya ayun nas, ahlu Makkah. Karena itu anas di situ itu memang turunnya untuk penduduk Mekah, tapi manfaat ayat tersebut bukan hanya untuk penduduk Mekah saja, untuk semua manusia setiap zaman. Qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum. Jadi manusia telah datang kepada kalian mau'izah mir rabbikum. Mau'izah itu apa? Nasihat. Pitutur, kalau bahasa Jawanya pitutur, yaitu apa? Berupa Al-Quran. Jadi Allah itu menciptakan manusia, maka dibuatkanlah buku petunjuk yang namanya Quran. Kalau kalian mungkin beli barang elektronik yang baru, entah itu magic, kompor, atau mungkin otomotif, motor, mobil, pasti ada buku petunjuk dari pabriknya, cara penggunaannya, cara pengoperasiannya, cara perawatannya, itu ada, diberi buku petunjuk penggunaan barang tersebut. Ya, karena pabriklah yang tahu akan penggunaan barang ini dan onderdilnya yang tahu cara perawatannya pabrik. Sama dengan manusia, ketika manusia diciptakan, yang paling tahu kondisi manusia itu ya yang menciptakan, yaitu Allah. Maka diturunkanlah buku petunjuk yang namanya Quran untuk selalu diikuti oleh manusia. Ada sebuah hadis mengatakan taraktum fikum amrayni in tamassaktum bihima falan tadillu abada, kitabullah sunnati rasulih. Jadi aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ketika kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu apa? Al-Quran dan hadis. Nah, itu kemudian dijelaskan oleh ulama. Jadi yang paling tahu tentang makna Quran, tentang makna hadis, ya ulama. Yang paling tahu maknanya Quran yaitu Kanjeng Nabi, karena Nabilah yang menerima langsung dari Jibril. Kemudian setelah itu dijelaskan kepada para sahabat. Para sahabat mengajarkannya kepada tabiin, terus dari generasi ke generasi pada ulama. Jadi yang paling tahu akan penafsiran Al-Quran, penafsiran hadis ya ulama. Oleh karena itu, karena kita orang awam tidak memiliki ilmunya, maka taklid kepada ulama, mengikuti ulama, mengikuti mazhab Syafi'i, mengikuti mazhab Maliki, Hanafi, Hambali. Kalau dalam masalah fikih, masalah tauhid mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau dalam bidang tauhid, akidah, kalau dalam bidang tasawuf kita mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi, Syekh Abdul Qadir Jilani, Abu Hasan Asy'adzili, Imam Ghazali. Nah, itu kalau dalam bidang tasawuf dan akhlak atau penyucian hati. Nah, jangan sampai kamu merasa hebat, saya kembali kepada Quran dan hadis langsung, nggak mau ikut ulama. Nggak tahu alatnya, nggak tahu, kamu nggak memiliki kompetensi keilmuannya, langsung kepada Quran dan hadis, ya akhirnya sesat. Karena kamu tidak paham bahasa Arab, tidak paham nahwu, shorof, tidak paham ilmu mantik, ilmu ushul fikih. Sudah akhirnya kamu malah membuat mazhab baru, mazhab Muqidi. Qad ja'atkum mau'izatun. Nah, mau'izatun itu adalah yaitu Quran. Artinya apa ya? Ini kalau dalam kitab Sawi hasiyahnya bahwa mau'izah itu ya syariah. Jadi karena sumber syariah adalah Quran dan hadis, maka ya disitulah kita rujukannya. Kitabun fima lakum wa alaikum, yaitu yang dimaksud mau'izah adalah kitab yang ada
bagi kalian, hak kalian, dan apa kewajiban atas kalian, yaitu Al-Quran. Nah, yaitu ya, kalau secara umum ya syariah itu. Kemudian dipahami dari Quran, dari hadis menjadi, kalau bentuk syariahnya disimpulkan dalam bentuk kajian ilmu fikih. Ilmu fikih ya, tata cara toharo, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, kemudian bab muamalahnya ya jual beli, sewa menyewa, kemudian gade menggade, pinjam meminjam, utang piutang, kemudian kerjasama dalam syirkah, kemudian bab pernikahan bagaimana, bab jihad bagaimana, bab penyembelihan hewan kurban bagaimana, itu disimpulkan dalam bentuk fikih. Nah, seperti itu syariat itu sendiri yang bersumber dari Quran dan hadisnya yang diistihadi dalam bentuk kajian ilmu fikih. Wa syifa'un dawa'un lima fis suduri. Nah, dan obat penyembuhan apa yang ada dalam hati, minal aqaidil fasidah wasyukuki, dari akidah-akidah yang rusak dan keraguan-raguan. Nah, jadi kalau setelah datang kepada kalian syariat, maka kemudian syifaun, obat, dan obat. Nah, obat ini kalau disebutkan dalam Hasyiah Sawi adalah thariqah. Thariqah itu adalah tata cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai obat jiwa kita, ya, untuk supaya jangan iri, jangan takabur, jangan riak, jangan sombong, jangan hasud, jangan pamer. Kemudian kamu tetap tawadu, tetap istiqomah, tetap takwa. Dan itu ilmu thariqah seperti itu, ilmu penyucian hati. Jadi kamu dituntut di sini bukan hanya mempelajari syariat saja, tapi juga thariqah. Bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya ini kajiannya dalam kitab-kitab tauhid dan tasawuf. Tijan Darori itu kitab akidah atau tauhid, Jauharut Tauhid itu kitab tauhid, kemudian Umul Barohin kalau yang itu kitab tauhid. Itu untuk penyembuhan, untuk menghilangkan keraguan-raguan yang ada dalam hati tentang keimanan kepada Allah, malaikat, para nabi, Al-Quran, hari kiamat, qadar dan qadar. Kemudian dalam kajian kitab tasawuf membahas tentang banyak hal tentang penyucian hati, bagaimana caranya takwa, caranya sabar, caranya istiqomah, caranya tawadu, kemudian caranya bagaimana humul, hidup sederhana. Nah, itu seperti itu. Nah, itu Al-Quran di samping sebagai penjabaran bentuk syariat atau aturan, itu juga sebagai syifa, sebagai obat. Maka yaitu pembahasan tentang akidah yang rusak kita perlu jauhi, dan keraguan-raguan, akhlak yang baik tentang menyingkirkan seluruh penyakit hati. Nah, itu, dan juga sebagai syifa, juga di sisi lain sebagai alat untuk berdoa, menjampe, misalkan untuk ngobatin itu dengan Quran, ngobatin dari segala macam penyakit kejiwaan atau bahkan penyakit jasmani itu sendiri, ya, seperti syifaun lima fis sudur. Maka orang itu biasanya mudah kena penyakit biasanya karena pikiran memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin ia capai, akhirnya dipikirkan, akhirnya menjadi stres, maka lemah, sehingga datanglah banyak penyakit. Maka kita harus memiliki sikap yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan terlalu memikirkan apa yang menjadi qada dan takdirnya Allah. Bukan berarti kita jabariyah. Jadi dalam ilmu tauhid itu kan ada aliran qadariyah, ada ahli sunnah, ada jabariyah. Kalau qadariyah itu
sebuah aliran ilmu tauhid yang lebih mengedepankan akal, seperti Mu'tazilah itu termasuk Qadariyah. Jadi tidak berpatokan kepada nas Al-Quran, dia lebih memaknai Al-Quran juga secara akal juga. Bahwa biasanya Qadariyah berpendapat bahwa seluruh apa yang dilakukan manusia itu tidak ada campur tangan Allah. Kita misalkan makan, itu ya hasil keringat kita sendiri, hasil kerja kita sendiri, bukan dari Allah. Itu Qadariyah. Ya itu. Seperti itu. Kalau kita sukses, berhasil, oh itu ya kerja keras saya, karena saya bekerja, bukan karena Allah. Itu Qadariyah. Nah kalau Jabariyah itu terlalu pasif, berpendapat bahwa semuanya itu dari Allah, baik buruknya dari Allah. Sudah kita diam saja, toh sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Ya mati kamu, baik lagi nanti, baik lagi misalnya, oh saya kan sudah dijamin Allah, diam sajalah, nggak usah ke dapur. Ya kelaparan, sakit mah nanti, nggak mungkin makan, nggak. Rezekimu itu udah ada di dapur. Nah sudah tahu kamu rezekimu di dapur, maka tinggal berjalan ke dapur. Itu ikhtiar. Ya, itu ikhtiar. Tidak seperti Jabar ya diam saja. Pokoknya rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah. Kesuksesan itu sudah dari sananya. Gak usahlah kita bersusah payah bekerja keras atau belajar. Toh pinter bodoh dari Allah SWT. Nah itu Jabariyah. Nah kalau ahli sunnah ini tengah-tengah, kayak seperti kita yakin kepada Allah bahwa apa yang menjadi kesuksesan kita, kebaikan kita itu dari Allah. Tapi juga di sisi lain kita ikhtiar untuk menjalaninya. Ya tadi misalkan makan kita itu sudah ada di dapur, itu dari Allah, tinggal kita menjemputnya. Nah, seperti itu, ikhtiarnya adalah menjemput, mengambil. Kamu misalkan nasi sudah di depan meja, di piring depan meja ada ayam, ada segala macam. Kamu juga diem, saya itu rezeki udah dari Allah, saya diem saja. Kira-kira nasi itu nyampe ke mulut enggak? Tidak nyampe. Maka kamu harus bergerak tanganmu. Nah, rezekimu udah ada dari Allah, kamu tinggal ngambil, bergerak. Nah itu ahli sunnah seperti itu, menggabungkan antara menggabungkan antara campur tangan Allah dalam segala hal, tetapi tetap ikhtiar untuk menggapai apa yang sudah menjadi anugerah Allah itu. Jadi itu namanya ahli sunnah. Ya seperti itu. Wa syifaun, jadi syifaun lima fi sudur minal aqaidil fasidati wasyukuk. Nah ini bentuk daripada kalau dalam Hasyiah Shawi adalah thariqah. Jadi kita itu dalam belajar Islam bukan hanya syariat saja, syariat, thariqah, hakikat. Nah kalau sudah hakikat, maka para wali, para nabi seperti itu sudah mengerti di luar apa yang banyak dimengerti oleh orang. Nah itu hakikat lah. Kita di samping belajar syariat, mentransfer ilmu, aturan, tapi juga harus tetap menata hati, pikiran untuk tetap takarub kepada Allah. Itu namanya thariqahnya, seperti itu. Jadi amal ilmunya lah, amal daripada ilmu itu sendiri. Sehingga kalau kamu gabungkan syariat dan thariqah, kamu akan memiliki keberkahan ilmu. Jadi waj'alani mubarakan, itu kalau Nabi Isa kan saya itu dijadikan berkah pada setiap tempat. Ya karena apa? Nabi Isa selain punya ilmu juga bertakar kepada Allah sehingga berkah. Nah, kamu harus seperti itu. Jadi memiliki kemanfaatan untuk sekitar, untuk keberkahan itu, yaitu dengan cara tetap taat kepada Allah sehingga nurmu itu mencorong dari dalam hatimu, dalam wajahmu. Ya, jangan seperti kebanyakan orang, kadang kita itu lebih mementingkan syariat tapi kurang amal sehingga ya tidak berkah ilmunya.
wa syifaa'un dawa lima fi suduri minal aqaidil fasli wa hudan minad dhalali wa rahmatul lil mu'minin bihi. Jadi hudan ini petunjuk dari kesesatan, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat untuk seluruh orang yang beriman. Nah, hudan ini kalau dalam Hasyiah Sawi, Hasyiah Tafsir Jalalain yang bernama kitab Sawi, itu hudan itu ini indikasi kepada ilmu hakikat. Ilmu di mana Allah memberi petunjuk langsung kepada orang-orang yang sudah menggapai ahli makrifah dan hakikat, yaitu para wali, para nabi. Maka kehidupan mereka yang bahagia, tidak bersandarkan kepada materi keduniaan, itu pun sudah bahagia mereka karena sudah mencapai ilmu hakikat. Nah, itu seperti itu. Jadi dalam Islam itu ya syariat, thariqah, hakikah. Sama saja dengan sebagaimana hadis dalam Arba'in Nawawi, hadis Jibril, yaitu iman, Islam, ihsan. Ya, iman, Islam, ihsan. Kita harus beriman, mengimani segala hal, kemudian mengamalkan syariat itu, syariat yang ada, aturan-aturan yang ada, sehingga ihsan sudah mencapai, yaitu mencapai derajat hakikat. Ya. Jadi beramal itu sudah nggak perlu dalil, sudah seperti jelas matahari di siang hari perkara itu di hadapannya, maka nggak perlu dalil lagi, sudah nggak perlu petunjuk lagi. Kalau kita kan masih dalam syariat, masih butuh dalil. Mau mirip ini mana dalilnya, mau mirip ini mana dalilnya. Itu nggak ada dalilnya, bid'ah. Nah, kebanyakan ilmu. Jadi orang-orang seperti itu biasanya hanya mengedepankan syariat saja, sehingga berpatokannya pokoknya kalau nggak ada petunjuk nggak mau beramal. Yaitu. Nah, kalau kita di sunnah jamaah tidak hanya syariat saja, tapi syariat, thariqah, hakikah. Yaitu ya kalau dalam bahasa Qur'annya tadi adalah mau'izah, syifa, hudan. Nah, hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan itu adanya syariat, thariqah, hakikat, atau adanya mau'izah, syifa, dan hudan itu sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Artinya Allah itu memberi petunjuk merupakan bentuk belas kasihannya Allah kepada para hambanya. Qul bi fadlillahil islami wa bi rahmatil qur'ani fabidzalikal fadli wa rahmati falyafrahu. Katakan, hai Muhammad, dengan anugerah Allah, yaitu apa? Islam, anugerah Allah. Yang membawa Islam siapa? Nabi Muhammad. Berarti secara otomatis bahwa dengan datangnya Nabi Muhammad membawa Islam, itu kita layak untuk bahagia. Maka ini biasanya dijadikan menjadi sebagai dalil untuk peringatan Maulid Nabi. Ya, kita sangat bahagia oleh karena itu mengadakan peringatan Maulid Nabi. Artinya kita bahagia dengan kelahiran Nabi. Karena Nabi apa? Membawa Islam sebagai agama untuk kita semua. Oleh karena itu ayat ini biasanya dijadikan sebagai dalil peringatan Maulid Nabi. Qul bi fadlillahi al-islami. Katakan dengan anugerah Allah, yaitu Islam. Siapa yang bawa Islam? Yaitu Nabi. Maka dengan kelahiran Nabi kita bahagia. Falyafrahu. Wa bi rahmati, dan rahmat Quran, dengan datangnya Islam, dengan datangnya Quran, fa bidzalikal fadli wa rahmah, dengan itu, dengan keutamaan itu dan rahmat itu, maka falyafrahu, maka bahagialah manusia. Jadi kebahagiaan kita itu standarnya kalau kita ikuti Al-Quran, ikuti kanjeng Nabi, yaitu bukan ngikuti Ayu Ting Ting. Kadang-kadang kita standar hidup kita ngikuti artis, ya, mengikuti artis Korea, mengikuti pokoknya pendangdut atau apapun yang menjadi fans, kita ngefans kepada dia. Nah, itu seperti itu. Nah, itu hanya kebahagiaan sesaat. Paling ya kalau sudah nggak ada, ya kamu biasa lagi.
Nah, kebahagiaan yang selama-lamanya ini ya ketika kita mengikuti Islam dan Al-Quran, mengikuti Nabi dan Al-Quran. Falyafrahu, maka berbahagialah manusia, huwa khairum mimma yajma'un. Maka itu semua yaitu itu keutamaan dan rahmat itu, yaitu Quran dan Nabi ya, dan Islam itu lebih baik dari apa-apa yang dikumpulkan oleh manusia dari dunia. Jadi lebih baik kita ngikuti Al-Quran, Kanjeng Nabi, daripada apa-apa yang kita kumpulkan dari harta dunia di alam dunia ini. Ya, khairum mimma yajma'un minad dunya bil ya'i wat ta'. Bisa pakai yajma'un, pakai ya, yaitu domirnya kembalinya kepada anas, manusia. Bisa pakai ta, tajma'una, yaitu apa yang kalian kumpulkan. Ya, itu seperti itu. Jadi kita intinya bahwa kebahagiaan kita kalau kita bersyariat, thariqat, hakikat, mengamalkan itu. Kemudian dengan fadilahnya datangnya Islam, datangnya Nabi, kita harus bahagia karena standar kebahagiaan itu orang ketika mengikuti petunjuk Quran dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.